Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada malam hari ini pada maghrib, saya menyapa teman-teman dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani dan rohani, dan kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya, yang dengan semua kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, izin mendoakan menyampaikan atau menyambung kembali apa yang telah menjadi pembahasan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang baru menyaksikan tayangan ini, bisa di like jika menyukai tayangan ini, dan juga bisa subscribe agar bisa nanti berlangganan untuk tetap update video terbaru yang insya Allah bermanfaat bagi wawasan keislaman kita. Pada di kesempatan kali ini menyambung pembahasan yang kemarin, setelah perkataan ataupun pesan dan mukadimah dari kitab Yaqutun Nafis, itu adapun Yaqutun Nafis itu secara pengertian bahasa kita adalah permata mulia, permata mulia yang tersembunyi dalam mazhab, permata mulia dalam mazhab Ibnu Idris atau Muhammad bin Idris yang kita kenal sebagai Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab ini pembahasan bab fikih yang menerangkan pada fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Secara ringkas juga insya Allah tidak membosankan kita membacanya dan akan terdorong untuk membaca di halaman-halaman berikutnya. Mudah-mudahan insya Allah kita niatkan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan di kesempatan hari ini dan esok seterusnya tetap dalam rangka bingkai menjaga keikhlasan niat mengharap balasan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, apapun kondisi kita, siapapun kita, yang penting Allah ridho dengan apapun yang telah kita kerjakan dan kita akan lakukan dan akan kita niatkan sampai kita kembali ke menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan teman-teman ini sudah ada bab pembahasan pertama di fikih di dalam yang tercantum dalam kitab Al-Yaqutun Nafis, yaitu bab at-thaharah ya. Bab at-thaharah yaitu tentang bersuci seperti ya. Apa itu at-thaharah? At-taharatu lughatan, itu atau secara bahasa bersuci itu an-nazafatu wal khulusu minal adnasi. Itu thaharah menurut bahasa yaitu membersihkan dan menghilangkan kotoran-kotoran dari kotoran yang kasat mata, seperti benda-benda najis maupun yang sifatnya batin dan terlihat, seperti penyakit tak terlihat ya, maupun yang sifatnya penyakit batin yang tak terlihat, seperti penyakit-penyakit hati. Selanjutnya, wa syar'an fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuhi aw sababun mujarradun. Artinya secara syariat bersuci adalah melakukan hal-hal yang mana diperbolehkannya melakukan suatu ibadah bergantung kepadanya, seperti basuhan pertama dalam mengangkat hadas ataupun najis, meskipun dalam beberapa sisi saja seperti tayammum, atau melakukannya sekedar untuk mendapatkan pahala seperti memperbarui wudu, dan basuhan kedua serta ketiga. Selanjutnya, bersuci mempunyai 4 sarana dan 4 tujuan. Sini ya, litaharati arba'u wasaila wa arba'atu maqasida. Jadi bersuci itu mempunyai 4 sarana dan 4 tujuan. Yang pertama apa? Disebutkan di sini air ya. Terus wat-turabu ini adalah debu atau tanah. Yang ketiga wadabiqu atau penyamak ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah baca, mengulang kembali nih pelajaran tentang fikih, itu menyamak ya. Wahajarul istinja'u, yaitu batu yang digunakan untuk beristinja gitu. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ada sedikit ya ini ya. Wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan, seperti itu. Wudu hanya saja air dapat digunakan untuk bersuci jika air tersebut berupa air mutlak, seperti itu. Selanjutnya di halaman 14 ini. Dan debu bisa digunakan jika debunya murni dan tidak musta'mal, bekas digunakan bersuci. Juga sama, dapat digunakan untuk menyamak jika ia bersifat pedas
bersifat pedas sehingga dapat menghilangkan sisa lemak pada kulit dan bau busuknya, seperti daun akasia dan kotoran burung. Adapun batu dapat digunakan untuk beristinja jika ia bersuci dalam dapat membersihkan najis dan bukan benda mulia. Adapun wadah dan ijtihad yang bermakna mengerahkan upaya untuk mendapatkan apa yang dimaksud, maka keduanya termasuk media dari sarana bersuci. Sedangkan tujuan toharo sendiri di sini disebutkan di sini ya. Wamin wasailil wasaili wal maqasid, itu disebutkan sedangkan tujuan-tujuan toharo adalah wal maqasid hiyal wudu'u. Tujuan toharo adalah pertama untuk berwudu, yang kedua wal ghuslu yaitu untuk mandi ya, seperti itu. Yang ketiga wat tayammumu, bertayamum ya, atau bertayamum, wizalatun najasati, itu menghilangkan najis. Itu tujuan-tujuan daripada toharo itu sendiri. Selanjutnya masuk pada pembahasan wudu. Nah, itu apa itu wudu? Al wudu'u lugatan. Wudu secara bahasa adalah ismun li ghusli ba'dil a'dha'i. Itu secara bahasa wudu adalah nama untuk membasuh beberapa anggota badan. Adapun secara syar'i ismun li ghusli a'dha'in mahdusatin biniyatim mahsusatin, seperti itu. Adapun secara syar'i wudu yaitu sebutan untuk pembasuhan anggota-anggota badan tertentu dengan niat tertentu. Selanjutnya kita akan masuk kepada fardu wudu, yaitu furudul wudu'i sittatun, yaitu fardu-fardunya wudu itu ada 6. Kita beri sebentar. Di sini al-awwalu an-niyatu, itu yang pertama adalah niat ya. As-sani, yang kedua ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Yang ketiga as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, itu membasuh kedua tangan sampai kepada siku, bukan dari sikut ke ujung tangan ya, tapi dari ujung tangan ke siku. Ar-rabi'u mashur ra'si, itu yang keempat mengusap kepala atau membasuh kepala. Yang kelima al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, itu yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. As-sadisut as-sadisut tartibu, yang keenam adalah tertib. Jadi itu ya, yang pertama fardu wudu atau kewajiban wudu adalah niat. Pada niat kita tidak dinilai berwudu, nanti tidak sah wudunya. Yang kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan sampai ke siku, keempat mengusap kepala, yang kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam tertib ya, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, seperti itu. Inilah teman-teman pembahasan pada bagian kedua dari kitab Al-Yaqutun Nafis atau Permata di dalam mazhab ya, Imam Syafi'i atau Ibnu Idris atau yang dikenal sebagai Muhammad bin Idris. Selanjutnya nanti kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu mengusap kuf ya, atau dua sepatu atau sejenisnya yang menutup kaki. Kalau kita nyebutnya sepatu ya, mengusap sepatu. Bahasan selanjutnya adalah akan mengusap sepatu. Bagaimana caranya kita ketika berwudu kalau kita sudah memakai kaos kaki dan sepatu. Nanti akan ada pembahasannya. Boleh atau tidak mengusap sepatu saja bagian luar, itu termasuk daripada tanpa bersuci tanpa melepas sepatunya itu sendiri, dan syaratnya apa saja. Nanti akan disebutkan nanti dalam kesempatan video berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan kita sambung nanti insyaallah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.